Selamat pagi, selamat datang di acara Bisik, Bincang Asik bersama Rewet Platinum. Hari ini saya bersama seorang yang sangat luar biasa, yaitu Bu Nini Suwati. Jadi ini adalah seorang top agent dari Rewet Platinum. Masih baru lulus kuliah ya Bu ya. Semangatnya semangat 45. Amin. Apa kabar Bu Nini? Sangat luar biasa Pak Andi, baik sekali. Baik sekali ya. Jadi teman-teman audiens ini supaya tahu, jadi Bu Nini ini memang usianya tidak muda, tetapi semangatnya luar biasa. Jadi teman-teman yang masih muda jangan sampai kalah sama beliau, karena beliau ini sangat aktif, sangat energik, sangat luar biasa sekali. Dan beliau Amin. juga adalah salah satu top produser di Rewet Platinum. Nah, Amin. kita hari ini akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai resep suksesnya di bisnis agent properti ini. Oke, pertanyaan yang pertama, Bu. Mungkin sebelum kita ke lebih jauh, mungkin Ibu bisa cerita sedikit mengenai latar belakang Ibu sebelum di properti dan kapan akhirnya bergabung di properti, Bu. Silakan, Bu Nini. Iya, saya sebelum bergabung di properti itu, saya dulu tuh Pak, seorang catering Pak, catering di beberapa perusahaan di rumput industri. Tapi saya merasa jenuh di catering dan sangat capek, terus saya ikut gabung di properti, tapi di kantor sebelah Pak, tetangga Pak. Itu di sana saya 4 tahun di sana, terus saya coba loncat ke Rewet Platinum, Pak. Oke, Gitu, Pak. Ibu di bisnis catering, itu maksudnya Ibu bisnis sendiri atau Ibu kerja ikut orang? Bisnis sendiri, Pak. Punya saya sendiri, Pak. Oh, oke. Jadi di rumput industri itu adalah Ibu bisnis catering sendiri? Saya setiap siang kirim makan di beberapa perusahaan rumput industri, Pak. Oh. Buat makan siang karyawan. Buat makan siang karyawan, oke. Iya. Berapa lama Ibu di bisnis catering ini? Kira-kira ada 3 atau 4 tahun, Pak. 3-4 tahun. Iya. Oke. Oke, punya berapa karyawan, Bu? Saya karyawan enggak banyak, Pak, cuma 2. 2. Cuma Oke. 2, iya. Ibu melayani satu hari kira-kira berapa banyak order? Sekitar 125 rantang, Pak. 125 rantang. Oke. Iya. Kenapa kok akhirnya ditutup bisnis cateringnya ini? Saya merasa kok di catering itu capek ya, Pak ya. Pagi saya harus masak. Saya jam 10 harus sudah siap, sudah berangkat. Malam saya harus belanja. Capek. Tapi kalau di properti kan saya jam bebas, Pak. Mau berangkat, mau di rumah gitu, Pak. Dan penghasilan jauh lebih banyak di properti daripada catering. Gitu. Oke. Jadi memang kelihatannya kan bisnis catering, kelihatannya wow ya. Iya. Tetapi capeknya itu ya, karena kan memang pagi atau mungkin subuh ya sudah harus ke pasar belanja. Oke. Terus di mana orang lain masih tidur, Ibu sudah bangun, kira-kira begitu ya. Betul. Terus masak ya kan, terus nganterkan, capeknya luar biasa ya. Betul, Pak. Oke. Nah, tapi kalau Ibu tadi bilang kalau di properti lebih santai, tetapi hasilnya bisa lebih banyak. Ibu bilang begitu, itu bagaimana maksudnya, Bu? Kalau di properti itu kan kita kalau jam itu kan bebas, Pak. Fleksibel. Jam bebas. Itu tergantung dari kitanya, Pak. Kalau kita mau lebih maju, ya kita lebih rajin, kita lebih fokus, supaya kita juga dapatnya jauh lebih banyak. Tapi kalau di catering kan kita di ini, Pak. Sore saya mesti belanja, pagi masak. Enggak ada berhentinya, tiap hari itu enggak ada berhentinya, Pak, capeknya, Pak. Kalau di properti saya mau santai kan santai, Pak. Gitu, Pak. Oke. Jadi lebih properti lebih bisa ngatur waktu, hidup juga bisa lebih menikmati, ya kan. Tetapi hasil juga
nggak sedikit ya, nggak kalah lah sama bisnis Betul, catering Pak. ya. Lebih Oke. besar, Pak. Oh, Iya, lebih besar iya. malah. Oke. Lebih besar, Nah, Pak. Dan oke. kita jam kumpul keluarga pun lebih banyak, Pak. Kalau di catering Hmm, kan kita hidupnya di dapur, Pak. oke. Kalau ini kan enggak, Pak. Oke, Iya. jadi anak-anak dan keluarga apa semua sudah happy ya dengan Ibu bekerja di properti daripada Betul, Pak. bisnis sebelumnya. Oke. Betul, Oke. Pak. Lebih ini, Pak. Oke. Nah, ini jadi Apalagi bagi saya kemarin dapat, Hah? ya, Oke, kemarin nah dapat ini buat gitu tuh, Pak. dapat. Anak-anak saya kan ngelihat, Pak. Wah, Mama Hmm, lebih maju ya di Rewet Platinum ya, Mah. Lebih nyaman ya, oke. Mah, katanya gitu. Oke. Jadi Jadi lebih ini mendukung saya, Pak, anak-anak oke. saya. Nah, jadi ini bagi audiens, bagi teman-teman mungkin yang melihat video ini adalah sebuah bukti bahwa sebetulnya bisnis tradisional seperti bisnis catering, ya kan, dibandingkan dengan bisnis properti, sebetulnya bisnis properti ini nggak kalah menarik, ya kan, lebih santai, jamnya lebih fleksibel, tapi hasil bisa lebih besar daripada bisnis tradisional. Nah, maka dari itu Betul. Bu Nini akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan bisnis properti ini karena Iya, lebih eh, menarik, lebih besar hasilnya. betul. Oke, oke. Bu, Ibu kan Iya, Pak. barusan ini, itu kan Ibu ada closing yang cukup besar ya di pusat Iya, Pak. kota, sewa oleh bank yang juga cukup punya nama, ya kan? Iya, Pak. Nah, terus juga beberapa waktu ini juga Ibu closing cukup banyak juga ya di primary. Nah, mungkin bisa cerita dulu mengenai closing besar Ibu. Kira-kira gimana prosesnya kok bisa sampai closing seperti itu, Bu? Dan teman-teman juga supaya tahu komisinya juga wow juga loh. Ya kan? Oke, silakan, Bu. Kalau itu Pak, saya sih Pak, itu ketekunan ya Pak. Kita nganui buyer itu kita harus sabar. Kita harus telaten untuk bisa itu. Saya nge-push itu antara 2 sampai 3 bulan, Pak. Saya follow up terus itu, Pak. Jadi itu hasil dari ketekunan saya, Pak, untuk melayani buyer, Pak. Itu, Pak. Oke. Nah, Ibu kan gimana cara dapat bayarnya sehingga akhirnya kemudian bisa closing seperti itu, Bu? Itu yang saya rasakan di Rewet Platinum, Pak. Di Rewet Platinum saya itu ada yang namanya program itu floor time, Pak. Saya bayar itu dari floor time, Pak. Oke. Jadi Jadi beberapa bayar saya itu dari kantor semua, Pak. dari kantor, dari floor time. Iya, iya, Pak. Oke. Dari situ akhirnya Ibu antarkan dan akhirnya bisa closing setelah diproses 2-3 bulan ya. Betul, Oke. betul, Pak. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu floor time, jadi floor time itu di istilah di Rewet itu adalah piket. Jadi ada teman-teman yang piket di kantor untuk menghandle yang namanya respon, ya kan? Respon yang istilahnya didapat oleh kantor, yang kemudian bisa dihandle oleh teman-teman yang piket atau floor time. Nah, tadi Bu Nini juga Betul, Pak. bercerita dia dari floor time itu akhirnya dapat lead tersebut, dapat respon penyewa. Kemudian setelah 2-3 bulan beliau gali dan akhirnya bisa closing. Nilainya cukup fantastis. Untuk sewa di pusat kota itu teman-teman tahu sendiri nilainya sangat fantastis. Nah, Bu, kira-kira floor time di kantor itu banyak enggak sih Ibu dapat jumlah responnya setiap hari itu? Oh, banyak sekali, Pak. Banyak sekali, Pak. Ya. Saya kalau sekali respon tuh bisa sampai untuk saya sendiri ya, Pak ya. Bisa 10, Pak. Bisa 10, Bisa Pak. 10 ya. Dan bisa 10, Pak. Dan itu ya, Pak ya. Saya boleh bilang seperti saya kemarin itu closing dengan satu bank nasional itu pun, ini sekarang dia cari lagi itu nyari saya lagi, Pak. Dan ada satu corporate itu juga, Pak. Saya sudah closing sama dia, ini nyari lokasi lagi juga cari saya lagi, Pak. Gitu, Pak. Oke. Iya. Oke, sangat luar biasa ya, Bu. Menolong sekali, Pak. Menolong sekali, Pak. Menolong sekali ya. Buat saya.
Iya, betul. Oke. Makanya Bu Nini ini walaupun ini ya, maksudnya umur harusnya sudah waktunya istirahat, tapi Iya. masih sangat energik, masih istilahnya hampir setiap hari itu dia datang ke kantor, ya kan? Dan hari ini juga salah satunya, beliau Iya. juga makanya hari ini beliau datang ke kantor, saya bilang, "Bu, ayo kita interview dulu." Nah, oke Bu, terus kemudian kan juga tadi kan kita ngomong mengenai closingan secondary, ya Betul, kan? Pak. Nah, terus juga Ibu kan baru-baru ini juga closing primary. Jadi Betul. teman-teman di sini tahu bahwa secondary itu adalah rumah-rumah yang sudah existing atau second, sedangkan primary adalah rumah-rumah baru dari developer. Nah, jadi agent properti itu bisa memasarkan dua tipe properti tersebut. Dan Bu Nini selain bisa jualan secondary, dia juga bisa jualan primary. Bu, ceritanya gimana sih Bu, kok bisa jualan banyak primary-nya Bu? Kalau primary itu kita lewatnya dari IG juga, Pak. Terus juga kita sering ini di status-status, saya juga sering share-share di status, di grup-grup saya, kan grup saya juga banyak, Pak. Dari grup mulai dari SMP, SMA, kuliah itu semua banyak, Pak. Itu saya share-share ke situ, Pak. Dari situ, dari mulut ke mulut, itu bisa cari saya. Dan lagi kan saya PP juga pakai ini, Pak, Rewet, Pak. Itu juga mengundang, Pak. Saya sering, Pak, malam itu tahu-tahu di WA orang mau titip barang. Hotel. Itu malam tuh sering, Pak. Oke. Jadi Bu Nini ini adalah marketing yang sebetulnya jarang teman-teman, karena biasanya marketing kalau nggak marketing secondary atau primary, tapi Bu Nini ini bisa dua-duanya, bisa secondary dan primary. Nah, sekedar informasi juga buat teman-teman di sini, jadi primary sekarang juga ini cukup menggiurkan yang ada di pasar Surabaya sekarang. Karena kenapa? Dengan harga hanya 200-300 juta saja, itu bisa terima yang namanya BLT atau closing fee, itu bisa nilainya di atas 10 juta. Ya kan? Betul. Jadi teman-teman dengan closing 1 unit aja, ya kan, itu bisa setara gaji seorang manajer ya, manajer kelas menengah ke atas ya. Iya, Itu. betul. Nah, jadi kira-kira kan Bu Nini selama ini kan juga melihat bahwa BLT besar-besar, ya kan? Nah, kira-kira gampang sih nggak Bu dapat duit di properti? Kira-kira apalagi BLT-nya segitu besar, segitu, ya lumayan gitu. Kira-kira gimana Bu ceritanya Bu? Kok saya bilang sih gampang sekali, Pak. Apalagi primary ya, Pak. Primary itu kan istilahnya orang beli rumah itu cuma cicilan, istilahnya uang muka cuma 5%, 10% bisa dicicil berapa bulan. Itu kita lebih gampang untuk dapat bayarnya, Pak. Lain kalau secondary kan DP-nya mahal, Pak. Kalau misalkan di KPR. Kalau di primary kan murah, Pak. Itu lebih gampang harusnya, Pak. Jadi kita lebih gampang untuk dapat bayar supaya kita dapat BLT, Pak. Selain BLT kan ada komisi lagi, Pak. Kalau BLT itu kan istilahnya kalau marketing itu kan nafasnya marketing, Pak. Keluar duluan. Dan itu sekarang kan gila-gilaan besar sekali, Pak, BLT itu, Pak. Itu, Pak. Oke. Dengan BLT sebesar itu, Bu, Ibu kan juga tahu bahwa teman-teman kita kan juga banyak yang bergerak di primary. Mudah nggak sih, Bu, mendapatkan uang 100 juta itu mudah nggak di properti kira-kira? Kalau menurut saya enggak susah sih, Pak. Butuh waktu berapa lama sih, kira-kira? Pak. Asal kita fokus, Pak. Butuh berapa lama tuh untuk dapat 100 juta? Fokus. Untuk dapat 100 juta kira-kira pengalaman Ibu melihat ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Itu sih tergantung marketingnya ya, Pak ya. Iya. 1 bulan bisa enggak dapat 100 juta? Bisa aja, Pak, kalau memang bisa, kita ya? jualnya ini, Pak. Primary itu bisa, Pak. Kalau kita bisa, fokus ya? di primary aja mestinya bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Secondary kita apalagi? BLT misal ya, kan? 10 juta kita secondary apalagi, Pak. lebih gampang, Pak. Oke. Apalagi kan tadi kan BLT misalnya 10, 15 juta, 20 juta. Cuma butuh 5 closingan sampai 10 closingan bisa dapat 100 juta rupiah, ya kan? Itu baru BLT, Pak. Baru BLT, belum komisinya ya. Oke. Oke, nah jadi bagi audiens juga di sini,
Jadi sebetulnya kan sekarang memang masa pandemi. Jadi memang banyak orang yang kita tahu banyak yang kehilangan pekerjaan. Entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu mungkin pendapatannya turun ya dari bisnis. Nah, tapi ternyata good news-nya ini, teman-teman yang mendengarkan ini, good news-nya ternyata di bisnis ini itu masih bisa mendapatkan 100 juta rupiah dengan mudah. Nggak butuh waktu nunggu 1 tahun, tetapi mungkin hanya dengan kegigihan 1 bulan Anda bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi kalau memang sekarang hari ini Anda kesulitan keuangan, Anda pusing pendapatan karena mungkin satu dan lain hal, cobalah untuk bertanya dengan kita, ya kan, mengenai peluang tersebut, ya kan. Nah, terus Bu, pertanyaan saya, ini Ibu kan juga ibu rumah tangga, juga ngurus keluarga, ya kan, tapi juga masih bisa bekerja sebagai agent properti. Gampang nggak sih Bu ngaturnya? Silakan Bu. Kalau dibilang ngaturnya ya gampang, Pak. Makanya saya tadi dari awal kan saya bilang, Pak, kita di properti itu jam kita tuh bebas, Pak. Kita bisa ngurus rumah tangga, kita bisa ngurus kerjaan, jam kita bebas, Pak. Gampang, Pak. Kalau mau bisa. Oke. Oke. Nah, jadi di sini juga teman-teman, jadi teman-teman yang mungkin sekarang juga ibu rumah tangga atau juga repot ngurusi anak ya. Bisnis properti ini masih bisa Anda kerjakan di rumah. Ya kan, masih bisa menghasilkan. Betul. Ya kan, dan juga Bu Nini ini juga timnya kaum ibu-ibu semua. Ya, Bu, ya. Betul, Pak. Sebagian Ah, besar kaum ibu-ibu, Pak. kaum ibu-ibu dan mereka semua sangat aktif dan produktif. Bu, ini Iya. kan juga ngobrol juga nih. Jadi Bu Nini ini juga selain Iya. marketing, dia juga sebagai seorang leader tim leader, ya kan. Jadi Iya. dia ini juga timnya juga Iya. cukup banyak, cukup besar, dan dia juga cukup leader yang cukup aktif di dalam mengkoordinasi timnya. Nah, jadi terus juga seorang ibu rumah tangga. Bu, gimana sih Bu, Ibu bisa membagi tim, membagi waktu itu, terus juga bagaimana sih tips dan strateginya supaya Ibu bisa menjadi tim leader yang hebat itu? Gini, Pak, di tim saya itu saya punya tim, Pak, punya grup, Pak. Jadi apa yang ada masalah di antara anggota kami itu kita saya masukkan suruh share di grup kami, nanti kita bersama kita pecahkan. Dan saya sebulan sekali juga kita berusaha ada pertemuan supaya kalau ada masalah kita share sama-sama, gitu Pak. Jadi curhat apa yang dialami sama marketing itu apa. Misalkan saya tidak bisa kasih solusi, mungkin tempat lain yang lain juga bisa Pak. Gitu Pak. Kita sama Pak. Oke. Kita sama-sama belajar. Tidak ada Oke. atas, tidak ada bawah, semua sama. Oke. Nah, ini juga mengapa Anda yang istilahnya takut untuk bergabung dengan kita, dengan agent property? Nggak perlu takut. Karena kenapa? Selain memang di Rewet itu ada pelatihannya, terus kemudian ada tim supportnya. Jadi saling mendukung, saling istilahnya Anda ada nanti kesulitan, kita akan bantu men-solve masalah Anda. Jadi jangan takut walaupun Anda belum punya pengalaman di properti, jangan takut untuk bertanya, ya kan? Oke. Iya, betul. Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu. Kira-kira gimana tuh untuk bisnis di properti ini dengan Rewet Platinum ini kira-kira gimana? Silakan Bu. Wah, luar biasa Pak, kok buat saya Pak. Prospeknya bagus sekali Pak. Untuk saya dan tim saya Pak ya, terutama Pak, itu luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Yaitu salah satu program yang saya lari ke Rewet Platinum, yaitu Pak, salah satunya itu floor time itu Pak. Dan kebanyakan under saya juga sekarang sudah mulai banyak yang di floor time, biar pusat maupun ini Pak. Aktif semua Pak. Iya. Oke. Dan juga secara prospek bisnis
ini juga banyak dari teman-teman kan juga bilang bahwa prospek bisnis di sebagai agent properti di Rewat itu juga cukup luar biasa ya Bu ya. Betul Pak, betul Pak. Oke. Terima kasih banyak Bu Nini untuk waktu dan sharingnya. Ya kan. Jadi semoga sharingnya Bu Nini ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, dan bagi teman-teman yang memang, sekali lagi saya himbau, bagi teman-teman yang memang sedang dalam kesulitan keuangan, barusan kehilangan pekerjaan, ataupun juga turunnya pendapatan atau bisnis, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Rewat Platinum untuk bisa menanyakan mengenai opportunity sebagai agent properti di Rewat. Oke, salam sukses, salam properti. Thank you. Terima kasih, Pak.